musyafahah gitu, talaki. Itu harus punya murid ibu-ibu. Harus ada anak-anak yang syariatnya karena ibu-ibu ngajarin, atau siapa saja mau anak-anak mau orang dewasa, itu jadi bisa ngaji. Sehingga nanti kalau dia bisa ngaji, kapanpun dia mengaji, kapanpun dia membaca Al-Quran, itu mengalir pahalanya kepada kita kalau kita sudah meninggal. Saya dulu ngaji waktu kecil, masih ingat. Ngaji itu di Bu Haji Jenab. Itu nggak jauh lah dari rumah. Bu Nob, Bu Haji Jenab bin Haji Ibrahim. Itu saya selalu ingat untuk mendoakan beliau sampai sekarang. Karena saya bisa alif bata tuh di situ. Ya pertama ngaji di ibu sendiri. Lalu sama ibu disuruh ngaji ke Ibu Haji Jenab Bu Nob, bahas panggilannya. Udah meninggal. Bu Nob tuh kakaknya, istrinya Kiai Haji Abdul Halim, Ajengan Lim, Bojong Herang. Itu saya diajarin baca Quran, diajarin sholawat nariyah, diajarin sholawat munjiah, yang sampai sekarang saya baca. Yakin saya pahalanya, dan saya niatkan juga bahwa pahalanya itu dialirkan kepada beliau. Yang saya ingat juga bahwa ngajarin tuh dengan ikhlas. Ikhlas, kerasa keikhlasannya itu. Sehingga terkenang juga sampai sekarang. Yang ngajarin ngaji, yang membuat saya bisa ngaji. Gitu. Meskipun ya ya itu awal bisa ngaji lah. Setelah itu kan menyempurnakan makhorijul huruf di guru-guru yang lain. Tapi yang pertama membuat saya bisa ya disitulah. Makanya ibu-ibu harus punya murid yang ibu-ibu syariatnya membuat murid-murid itu menjadi bisa ngaji. Itu ngajinya waktu itu saya di rumahnya. Banyak itu saat itu. Nggak tahu kalau sekarang apakah juga rumah-rumah itu ramai gitu dengan pengajian yang anak-anak setiap badan maghrib gitu. Harus diramaikan lagi. Jadi akan berguna bukan hanya buat kita sendiri. Karena ilmu itu manfaat dengan cara diajarkan. Selain juga diamalkan. Gitu. Kemudian amal jariah. Itu 3. Amalan yang tidak akan terputus pahalanya meskipun kita sudah meninggal. Nah ini 70.000 orang ini yang masih hidup mendoakan atau memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang terbunuh dan diterima. Mereka mendengar kalam Allah. Ini kemudian, nah di sini nih perbuatan tidak sopannya mereka, tidak adabnya mereka. Mereka kemudian mengatakannya, ya Musa, wahai Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Kami tidak akan percaya, tidak akan membenarkan apa yang kamu katakan. Hatta narallaha jahratan. Sampai kami melihat Allah itu secara jelas dengan mata kepala kami sendiri. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu berbicara kepada mereka. Dalam banyak riwayat di dalam tafsir, terutama yang saya jadi rujukan dalam pembahasan ini kitab tafsir As-Sawi, dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan Allahu la ilaha illa ana. Aku adalah Allah yang tidak ada Tuhan selain daripadaku. Dan seterusnya. Nah, mendengar itu tuh
Mereka tidak percaya bahwa itu yang berbicara adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka berkata kepada Nabi Musa, "Lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan." Tidak akan pernah kami percaya kepadamu, wahai Musa, sampai kami melihat bahwa itu adalah Allah Subhanahu. Nah, itu kan tidak adabnya mereka itu. Maka ketika mereka berbicara seperti itu, fa akhadhatkumus sa'iqatu. Tiba-tiba datang menyambar kepada mereka as-sa'iqah. As-sa'iqah ini di dalam kitab tafsir dikatakan itu adalah api yang berasal dari langit yang menyambar mereka dengan dibarengi suara yang memekik. As-soihatu itu suara yang keras. As-soihah, mengguntur suaranya gitu ya. Nah, soihah ini dimaknai guntur. Nah, ketika mereka disambar oleh halilintar yang adalah api dari langit yang muncul tiba-tiba setelah mereka mengatakan lan nu'mina laka hatta narullaha jahratan. Iyanan di sini adalah melihat dengan mata kepala. Famuttu, maka mereka mati. Wa antum tanzurun, dan kalian melihat keadaan itu. Mahalla bikum, apa yang menimpa kalian. Jadi matinya itu satu persatu, Bu. Jadi kan nggak kesambar sekaligus semuanya gitu. Sambar ke satu. Yang lainnya kan ngelihat tuh. Ketika temennya disambar, disambar lagi yang lainnya. Itu yang dimaksud dengan wa antum tangsur. Kalian melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan atau menurunkan azabnya dengan seketika kepada orang-orang yang tidak adab ini kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sopan. Bahasa Cianjur mah bedegong. Padahal ini teh, ibu-ibu, orang-orang terpilih dari Bani Israel yang 70.000 teh. Tapi ya mereka sampai mengatakan ini, melakukan kesalahan ini gitu. Wallahu alam. Summa ba'asnakum. Wallahu alam kenapanya gitu. Keadaan yang sebenarnya. Summa ba'asnakum. Kemudian, nah setelah mereka semua mati, disambar oleh halilintar itu, summa ba'asnakum. Kemudian kami membangkitkan kalian. Ahyainakum, yakni menghidupkan kalian. Min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Setelah kematian kalian, supaya kalian mensyukuri. Nikmatana bidzalika. Nikmat kami bidzalika dengan nikmat yang mana yang harus kalian syukuri itu adalah menghidupkan kalian setelah mati. Jadi diceritakan bahwa Nabi Musa alaihissalam ketika melihat kaumnya itu semuanya mati, ibu-ibu, sedih itu. Yang 70.000 menyembah sapi gitu. 70.000 lagi disambar petir. Tidak tersisa. Lalu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa terus-menerus kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memaafkan mereka yang 70.000 orang ini. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala menerima permohonan ampun Nabi Musa alaihissalam untuk kaumnya gitu. Dan Allah itu menghidupkan lagi nih kaumnya yang 70.000 ini. Summa ba'asnakum ahyainakum. Menghidupkan kalian. Kalian di sini orang Bani Israel ya, yang tertimpa atau disambar oleh halilintar. Supaya la'allakum tashkurun, supaya bersyukur. Bagaimana cara mensyukurinya? Ya gunakanlah kehidupan ini dengan